Berjumpa kembali dengan saya Siti Fatima, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 20 Mata. Kali ini menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 14 budaya positif. Dimulai dengan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Upaya seorang guru profesional dalam mengembangkan budaya positif di sekolah dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip inti seperti disiplin yang positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, kontrol posisi, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai serta peran guru penggerak dan visi dari guru penggerak. Membangun budaya positif di sekolah menjadi krusial dalam pengembangan karakter yang tangguh pada anak-anak, sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif mengacu pada penanaman disiplin yang berasal dari dalam diri anak, tanpa memerlukan penggunaan hukuman atau hadiah. Selanjutnya, disiplin positif. Cara pengajaran disiplin yang menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai kebajikan, serta dapat memahami motivasi diri tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain, sehingga dapat mengontrol dalam berbagai kegiatan wujud menghargai diri sendiri. Berikutnya adalah teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, serta yang kelima adalah sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol, sebagai seorang guru sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer, di mana guru bekerja bersama murid, memberikan tanggung jawab kepada murid terhadap tindakannya, mendukung murid dalam menemukan solusi atas masalah mereka sendiri yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman. Berikutnya adalah motivasi manusia. Manusia ketika melakukan sesuatu memiliki motivasi. Yang pertama, agar dapat menghindari rasa tidak nyaman atau sebuah hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini, guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan kelas. Adapun penerapan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Adapun tahapan yang dilakukan untuk segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan penanganan masalah dengan segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan budaya positif. Kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak dapat dilihat terciptanya tujuan pendidikan berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Kemudian, budaya positif akan terwujud melalui 5 nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Kemudian,
terciptanya kolaborasi yang baik dari seluruh warga sekolah, dan akhirnya terciptanya visi dari guru penggerak. Pertanyaan berikutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Untuk menjadi guru yang baik, kita harus sebagai manajer. Sebelumnya, saya masih bertindak sebagai teman dan pemantau, sesekali juga sebagai penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Di sini, saya berupaya belajar menerapkan peran sebagai manajer dalam mengatasi masalah di kelas dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya saat terjadi kasus di kelas mengenai murid yang melanggar keyakinan kelas dengan cara saya mencoba bertindak sebagai manajer dengan menerapkan langkah segitiga restitusi. Kasus 1, dengan menggunakan segitiga restitusi, saya sebagai wali kelas memanggil Sofian dan Rizky karena saat pengarahan UKBI dari tim kantor bahasa, mereka main-main, tertawa, dan sempat memukul. Kasus kedua, menggunakan segitiga restitusi, saya sebagai wali kelas memanggil Syahrini dan Risma karena setelah kegiatan UKBI diadakan kegiatan evaluasi UKBI oleh tim panitia pelaksana. Mereka asik ngobrol sendiri dan tertawa-tertawa. Saat menghadapi kejadian permasalahan tersebut, saya berusaha menerapkan budaya positif di sekolah dengan melakukan langkah segitiga restitusi. Saya sangat senang dapat belajar menjadi guru yang berpihak pada murid. Terkait dengan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep Ki Hajar Dewantara, saya berusaha bertindak semaksimal mungkin. Hal yang perlu diperbaiki adalah saya bertindak sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saat berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman yang paling sering saya pakai, sehingga memunculkan rasa bersalah sendiri. Setelah mempelajari modul 14 ini, saya mencoba mengubah posisi menjadi manajer. Saat ini perasaan saya lebih tenang dan semangat. Perbedaannya dulu saya belum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sekarang berusaha menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Di masa yang lalu, saya belum menerapkan segitiga restitusi, tapi setelah mempelajari modul 14 ini dan menerapkannya ketika menghadapi permasalahan murid dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 14 ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang tak kalah penting yang harus dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi antara guru dan orang tua di rumah agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi juga dilakukan di rumah. Demikian paparan singkat tugas koneksi antar materi modul 14 budaya positif.